Halo, selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang suhu. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang alat ukur pada suhu. Pada pertemuan yang lalu saya sudah katakan kita sudah membahas bersama bahwa alat ukur yang paling akurat untuk suhu benda sebagai suatu besaran pokok adalah termometer. Baik, kita lihat. Bagaimana caranya kita membuat termometer yang sederhana. Dalam pembuatan termometer itu tertentu ada bahan dasar yang digunakan dalam pembuatannya, dan kali ini kita akan lihat itu. Bahan dasar dalam termometer ada yang bahan dasarnya adalah zat cair. Bahan dasar zat cair. Dan ada beberapa alasan sehingga zat cair yang lain, dalam hal ini adalah air, tidak digunakan untuk mengisi tabung termometer. Jadi tidak pernah kita menemukan bahwa bahan isi dari sebuah termometer itu adalah air, dalam hal ini adalah H2O, karena ada beberapa alasan yang mendukung sekali atau tidak mendukung sekali digunakan sebagai bahan dasar termometer. Yang pertama adalah air membasahi dinding kaca sehingga meninggalkan titik-titik air pada kaca. Nah, peristiwa ini kalau basah atau tidak basahnya dinding itu kan pertemuan yang lalu kita lihat sifat-sifat zat, kohesi, dan adesi. Nah, air ini memiliki atau dapat meninggalkan bekas titik-titik air pada kaca karena dapat membasahi dinding kaca. Itu alasan pertama. Yang kedua, air tidak berwarna, bening, sehingga sulit dibaca batas ketinggiannya. Ini sangat sulit kalau kita diletakkan di dalam kaca bening, air bening, maka untuk melihat skala ketinggian atau skala pengukurannya itu sangat susah dibaca. Alasan ketiga adalah jangkauan suhu air sangat terbatas, 0 sampai 100 derajat Celcius. Artinya kalau itu digunakan nanti tidak akan mungkin mengukur suhu di bawah 0 derajat dan tidak akan mungkin mengukur suhu di atas 100 derajat Celcius. Jadi batas jangkauannya itu sangat terbatas. Perubahan volume air sangat kecil ketika suhu dinaikkan. Jadi berbeda dengan zat-zat lain, ketika diberikan suhu, volume air itu pertambahannya sangat sedikit sekali. Nah, ketika diberi suhu lalu dia memuai, volumenya bertambah sedikit, bertambah, tapi pertambahannya sangat kecil sekali. Nah, ini yang menjadi alasan sehingga air tidak digunakan untuk mengisi tabung termometer. Nah, baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri termometer klinis. Jenis yang pertama kita lihat adalah termometer klinis. Termometer klinis ini adalah termometer yang khusus digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Dalam hal ini berada di apakah dia di puskesmas, apakah di mana, di rumah juga ada yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Nah, itu namanya termometer klinis. Skala ukurnya itu hanya berkisar 35 derajat sampai 42 derajat Celcius. Ini sangat terbatas sekali karena memang skala itu manusia itu batas suhunya itu adalah suhu tubuhnya itu selalu stabil, maka dibuat memang untuk khusus pengukuran suhu tubuh manusia, sehingga skala yang diberikan itu berkisar antara 35 sampai 42 derajat Celcius dan menggunakan zat isinya itu adalah raksa. Pada umumnya raksa, hidrargyrum. Yang berikut adalah pada pembuluh termometernya terdapat bagian yang disempitkan. Kalau kita perhatikan, semua termometer itu di antara ujung yang satu dengan ujung yang lain itu ukuran lebar atau diameternya itu berbeda. Karena memang disengaja disempitkan dengan tujuan agar isinya, dalam hal ini raksa yang sudah memuai, tidak mudah turun dan pengukurannya menjadi lebih akurat. Nah,
Jadi kalau dia sempit di bawahnya itu, ketika dia memuai untuk turun kembali ketika naik tadi itu tidak mudah, sehingga bisa akurat untuk mengamatinya. Kemudian yang berikut, ciri termometer klinis. Untuk mengembalikan raksa ke dalam tendon, dalam hal ini kita kembalikan ke posisi paling bawah, termometer harus diguncang-guncangkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu jangan heran kalau ada suster atau dokter yang membuat mengguncang-guncangkan termometer ketika mau digunakan. Tujuannya itu adalah turun maksimal dan nanti akan naik kembali. Ciri yang berikutnya adalah merupakan termometer maksimum karena hanya dapat mengukur suhu tertinggi saja. Ya, jadi tidak bisa mengukur taraf suhu terendahnya. Jadi kalau dimasukkan, apakah dimasukkan dalam ditempelkan di badan, dalam ini adalah ketiak, itu yang diukur pada saat itu oleh termometer ini adalah suhu maksimum, suhu tertinggi saja. Yang berikutnya yang kita mau lihat, selain termometer klinis, termometer yang lain adalah ciri-ciri termometer maksimum minimum atau 6 Belani. Termometer 6 Belani merupakan termometer khusus karena hanya digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan suhu terendah suatu tempat. Jadi tadi yang klinis itu untuk manusia. Skala ukurnya itu dia berada pada skala min 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Ingat, yang diukur suhunya adalah suhu terendah dan tertinggi suatu tempat. Yang kedua, dari ciri termometer 6 Belani ini menggunakan zat muai alkohol dan raksa, dilengkapi dengan keping baja sebagai penunjuk skala. Jadi skalanya dari keping baja, isinya adalah alkohol dan ada juga yang raksa. Berikut, disediakan magnet tetap untuk menarik keping baja turun dan melekat pada raksa. Jadi ada magnet di situ supaya dia bisa menarik kepingan baja ketika digunakan. Nah itu termometer 6 Belani ciri-cirinya. Jenis termometer yang berikutnya adalah termometer ruang. Ya, ini digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Ciri-ciri yang lain yang dimiliki ini adalah menggunakan zat muai logam, tetapi ada pula yang menggunakan raksa. Jadi ada dua macam zat muai logam yang digunakan, ada yang menggunakan raksa. Ukuran tendon dibuat besar, ya, ukuran tendonnya dibuat besar agar menjadi lebih peka terhadap perubahan suhu. Jadi tendonnya besar, dipasang menggantung di ruangan. Jadi kadangkala di ruangan itu yang dipasang di ruangan, apakah itu kantor atau rumah-rumah kita, itu dipasang berdampingan dengan kelembapan. Sebelahnya suhu, sebelahnya kelembapan untuk mengukur ruangan. Merupakan jenis termometer maksimum, jadi yang diukur juga adalah suhu tertinggi. Banyak rumah yang menggunakan ini untuk mengetahui suhu ruangan berapa, dan sekaligus dijual di pasaran itu suhu dan kelembapan. Termometer berikut yang kita gunakan, yang akan kita lihat adalah termometer laboratorium. Ciri-cirinya seperti ini. Digunakan untuk mengukur suhu dalam percobaan, penelitian atau pengukuran ilmiah lainnya. Misalnya kalau kita mau menggunakan suatu zat dan ada ketentuan bahwa zat ini harus diposisikan pada suhu sekian, maka termometer laboratorium inilah yang digunakan untuk mengukur zat itu. Menggunakan zat muai raksa, isinya juga raksa. Jadi sama dengan termometer badan tadi, hidrargyrum isinya. Skala ukurnya lebar hingga di bawah 0. Ini skala ukurnya besar. Dan ketika kita mau mengukur suatu zat yang misalnya S di bawah 0 derajat, maka menggunakan laboratorium, termometer laboratorium. Terdapat jenis termometer laboratorium yang sengaja tidak diberi skala agar dapat digunakan untuk praktek penentuan skala. Nah, misalnya sering kita menemukan dalam soal
tentukanlah sebuah termometer X menggunakan apa, skalanya sekian, titik tetap terbawahnya sekian, teratasnya begini, digunakan untuk mengukur suhu. Maka ini memang sengaja untuk menentukan skala termometer tersebut. Itu namanya jenis termometer laboratorium, sengaja tidak diberi skala, tapi nanti penggunaannya itu dibandingkan dengan termometer biasa dalam hal ini yang sudah diberi skala. Nah, demikian tadi pembahasan jenis-jenis termometer terkait dengan suhu. Sampai bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Salam sehat.